What's up? Welcome to Sub Story at Polteknaker. Halo Sobat Arbeit, selamat datang di Story at Polteknaker Podcast. Ruang di mana suara mahasiswa menggema dan inspirasi mengalir. Nah, di sini kita akan berbagi cerita seru, pengalaman berkesan, dan pastinya obrolan-obrolan tentang kisah-kisah kampus yang penuh makna. Bersama aku, Rasya Raratul Ais, mahasiswa semester 2 D3 Manajemen Sumber Daya Manusia yang akan jadi podcaster pada episode kedua kali ini. Nah, gimana nih Sobat Arbeit, puasanya? Apakah lancar? Semoga lancar semuanya ya, sampai lebaran nanti yang penuh makna. Nah, aku Rasya sebelumnya mewakili tim dari Pers Mahasiswa Arbeit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Sobat Arbeit yang menjalankannya. Nah, Sobat Arbeit, di sini kita mau nemenin kalian ngabuburit nih, dimana kita mau menghadirkan episode yang berjudul Antara Iman dan Deadline. Nah, kita nanti bakalan ngobrolin terkait dengan gimana sih mahasiswa itu menghadapi bulan puasa yang bertepatan sama padatnya tugas, belum lagi organisasi dan juga jadwal yang gak pernah kompromi. Nah, tentunya gak seru dong kalau kita ngobrol sendirian ya. Jadi kita hari ini bersama dengan narasumber kita, ada Kak Iwa, Kak Muhammad Iwa Naufal Hibrizi. Beliau adalah mahasiswa aktif sekaligus ketua dari DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid di Politeknik Ketenagakerjaan. Nah, beliau ini tentu saja berpengalaman dan beliau ini juga punya cerita-cerita seru dan juga tips buat kita sebagai mahasiswa yang lagi menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Sebelum lanjut ke obrolan seru yang paling ditunggu-tunggu, kita kenalan dulu nih sama Kak Iwa ya. Halo Kak Iwa, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasanya lancar Kak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Rasya sehat? Alhamdulillah sehat kok. Oke. Sebelumnya sebelum kita masuk ke obrolan yang seru kita ya Kak, boleh dong dari Kak Iwa perkenalan lebih dulu kayak aktivitasnya apa aja nih, rutinitas kesibukannya di bulan Ramadan ini Kak? Boleh dijabarkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iwa Naufal Hibrizi dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan sekarang berada di semester 4. Nah, kebetulan dan alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi ketua dari DKM atau sekarang Rohis, Rohani Islam di Politeknik Ketenagakerjaan pada tahun ini. Nah, untuk kegiatan saya sendiri selama di Ramadan ini ya alhamdulillah bagaimana umumnya puasa tetap puasa. Baru ya ada wandi-wan jus, mungkin ada tadarusan juga di masjid dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Alhamdulillah ya Kak, berarti meskipun Ramadan tetap aktivitasnya tetap produktif ya ternyata ya. Tetap produktif. Alhamdulillah kalau gitu. Nah Kak, di Ramadan kali ini menurut Kak Iwa ada nggak sih tantangannya? Kayak kan bulan Ramadan nih tiba-tiba kan kita sibuk kuliah, terus ada tugas banyak ya, terus belum lagi kalau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, menurut Kak Iwa puasa ini di bulan Ramadan ini kayak jadi sebuah tantangan gitu atau justru kayak momen yang pas buat membentukkan diri kita sebagai mahasiswa dari Polteknaker? Untuk puasa ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah tantangan yang bisa menjadi pembentukan diri bagi teman-teman mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan. Nah, kenapa seperti itu? Karena puasa sendiri ini kalau kita lihat dari sudut pandang mahasiswa itu kan bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban berpuasa, menahan diri dari lapar segala macamnya, tapi bagi teman-teman mahasiswa mungkin ada yang mengubah jadwal tidurnya, mengubah jadwal makannya, dan mungkin bagi teman-teman mahasiswa banyak yang masih belum terbiasa gitu. Nah, ini tantangan tersendiri bagi mereka. Nah, tapi dengan ada tantangan tersebut itu menjadi perkembangan bagi mereka, itu menjadi sebuah motivasi dari mereka untuk merubah diri menjadi lebih baik. Semisal dengan mereka yang biasanya tidurnya mungkin lebih larut dan itu mereka jadi harus membiasakan diri, membuat diri jadi disiplin dan konsisten untuk selalu bangun
lebih cepat dengan cara tidur pun juga lebih cepat. Iya, Nah, benar itu sih. jadi memaksa mereka untuk terus disiplin dan konsisten. Dan makan juga sama. Yang biasanya mereka makan rakus gitu kan. Terus makannya kebanyakan biasa di siang hari. Ini mereka harus membatasi. Jadi menyesuaikan lah dengan waktu dan juga kondisi kita di puasa nanti. Berarti secara nggak langsung puasa itu kayak bikin kita lebih terstruktur gitu ya tiap Benar, harinya. benar. Nah, oke. Nah, menurut Kak Iwa nih, kan Kak Iwa ini juga ngekos ya, anak rantau ya. benar, benar. Seperti mahasiswa pada umumnya, dimana ini tuh kayak pasti ada perbedaan antara puasa di rumah sama di tanah rantau. Nah, kalau dari Kak Iwa, tantangan terbesarnya apa nih Kak? Oke. Selama puasa ini nih, yang paling kerasa deh. Oke, untuk perbedaannya sendiri sebenarnya nggak banyak ya. Iya. Ya mungkin yang paling yang merasa berbeda di sini di ininya sih, di sahur sama di berbukanya. Kalau biasa di rumah kan sahur sama berbuka kan udah disediakan Tinggal sama orang makan tua. ya. Ini kan disediakan sendiri, cari Iya. sendiri. Ya kalau nggak nyari sendiri ya kita nggak makan Nggak jadinya. makan dong. Nah, Iya. itu paling membedakan. Dan tantangan terberatnya paling ya itu sih, gimana kita ini nggak membiasakan diri untuk malas gitu biar tetap produktif. Karena masalahnya kalau semisalnya kita malas di puasa ini, ketika lagi kuliah ini yang jadi masalah tuh bukan di diri kita doang gitu, tapi di jadwal perkuliahan kita juga nanti bakal bermasalah gitu. Entah nanti tugas tiba-tiba numpuk, Iya. deadline dekat, tiba-tiba kita kan jadi kaget gitu, loh deadline-nya udah dekat rupanya. Nah, gara-gara apa? Kita malas. Tugasnya masih banyak. Nah, Waduh. benar. Nah, paling tantangannya itu kalau Iya dari saya sih. pribadi, Oh. yang membedakan antara di rumah dengan yang di kos di sini, yang di perantauan di sini, gitu. Oke. Nah, tadi kan kakak juga singgung kalau misalkan kita di perantauan harus nyiapin sahur sendiri, buka sendiri. Nah, menurut kakak kayak sahur, buka, terus terkait dengan mengelola keuangan lagi Iya. nih ya, itu tuh jadi momen yang paling berkesan atau justru Oh. kayak sesuatu yang berat gitu sebagai anak kos di bulan Ramadan? Oke, untuk keuangan sendiri jelas lebih hemat tentunya. Kenapa tuh? Kok bisa? Ya, karena dengan kita berpuasa di di daerah perantauan sini, kita kan makan tuh nggak perlu banyak-banyak. Yang Oh penting iya. kenyang aja. Heeh, Nah, benar. cuman ya kadar kenyang orang beda-beda tentunya ya. Iya, Nah, cuman di sini kan kita kan berpuasa ya, makan nggak perlu kenyang-kenyang banget gitu. Iya. Nah, jadi beli makanan secukupnya dan juga kita juga bisa menghemat uang. Lebih hemat lah dibanding hari biasanya. Iya. Nah, dan juga kebetulan saya kalau puasa itu berbukanya itu di masjid sekitar. Wah. Nah, jadi di masjid sekitar tuh dia ada inilah kayak acara buka bersama gitu. Disediakan untuk semua yang tinggal di situ. Wah, Nah, saya enak ikut dong. banget. Nah, jadi sekalian ya menghemat uang jelas Iya sih. tentunya. Berarti ini itu ya Kak, kayak makannya dapat, ibadahnya juga dapat Nah, ya. itu dia. Nah, ditambah lagi juga saya tapi ikut buka di sana bukan sekedar buka dong ya baru pergi, Iya enggak. dong. Tetap ada ini juga, ada sholat Iya, maghrib, pastilah. taraweh, baru tadarus juga. Tapi nggak sesering yang di rumah, cuman sekedarnya saja. Iya. Yang penting ikut ya Kak. Benar. Oke. Nah, by the way, kakak ini kan ketua DKM ya. Iya. Dan belum lama ini kayak banyak info-info kalau DKM abis ini nih meraih prestasi banyak banget. Oh. Kayak MTQ itu loh Kak. Ya, MTQ. Nah, terus kayak di sela-sela organisasi kayak kegiatan DKM kayak gitu, kuliah, tugas kayak gitu kan pasti ini ya harus balance, harus diimbangi sama yang namanya kegiatan keagamaan gitu. Nah, mau tahu nih program kerja dari DKM sendiri apa nih buat kedepannya yang aktif, yang akan aktif digencarkan nanti di bulan Ramadan kayak apa? Oke. Boleh di-spill dong. Sebelum ke sana, kita coba kasih gambaran dulu. Oke. Nah, kalau dari DKM sebelumnya itu ada beberapa program-program yang memang sudah terlaksana di Ramadan Iya. yang tahun lalu ya. Itu ada seperti khataman Quran itu per seminggu sekali. Kemarin alhamdulillah terlaksana sampai 3 kali. Itu Wow. di setiap hari Kamis. Oh. Nah, jadi di setiap hari Kamis nanti ngumpul di masjid, terus nanti khataman, dan itu alhamdulillah terlaksana 3 kali. Terus program kedua itu pas di pekan terakhir itu ada kegiatan buka bersama. Wah,
seru tuh Kak. Iya, seru, rame, dan makanan pun juga banyak di situ. Wah. Nah, jadi di dekat kantin Iya. itu digelar tikar, terus nanti duduk bareng, nanti di situ sambil inilah makan-makan bareng, nanti Iya. kumpul semua ngobrol segala macam sampai nanti menjelang Isya. Nah, nanti untuk tarawihnya yang menyesuaikan dengan teman-teman lah, yang mau ngikut di sini bisa, yang mau di rumahnya sendiri juga bisa menyesuaikan. Jadi seneng banget pasti ya rame-rame Iya. buka bersama, kebersamaannya dapat, ibadahnya juga dapat. Benar, benar. Oke. Nah, menurut Kakak nih, seberapa besar sih peran dari DKM itu sendiri buat ngebalance antara ibadahnya mahasiswa sama tanggung jawab buat akademik di bulan Ramadan? Oke, untuk DKM sendiri ini kan bukan kan DKM ini hanya sekedar memfasilitasi Oh, iya. gitu. Nah, bukan yang memaksa atau segala macam untuk tanggung jawab dan juga keinginan untuk beribadah kan sebenarnya kembali lagi ke mahasiswa. Nah, Iya. untuk yang di DKM tahun ini itu direncanakan hampir sama dengan yang tahun sebelumnya, cuman mungkin kami ingin menambahkan peningkatan seperti minat untuk khataman. Nanti kami berencana untuk menambahkannya minat yang khatamannya, terus Iya. nanti untuk berbuka puasanya kami juga merencanakan setidaknya orangnya jadi lebih ramai. Nah, Iya. di sini kami hanya memfasilitasi program-program tersebut, dan mungkin ya kami kembalikan lagi ke individu teman-teman mahasiswa bagaimana menanggapi ajakan ataupun program tersebut, karena program-program ini kan memang kami fasilitasi untuk teman-teman semua untuk bisa dinikmati, dan juga lagi pun selain mendapatkan mengisi waktu kosong teman-teman, kan teman-teman juga bisa berpahala karena beribadah seperti khataman, Iya, baru benar sih. juga nanti ngobrol-ngobrol bareng, berkumpul, itu kan juga sebuah ibadah gitu. Iya. Halaqah di dalam menuntut ilmu, itu kan jadi manfaat tersendiri. Selain itu kalau semisalnya dari khataman gitu kan, Iya. nanti nunggu sampai maghriban dikit, nanti ada aja Dapat, rezekinya tuh, entah ada bukaan dari orang baik lah, Iya. dari hamba Allah, nanti ada aja. Oh, gitu Nah, ya. sama juga dengan berbuka bareng itu, nanti kan udahlah berpahala karena buka bersama, buka puasa, terus ngumpul bareng-bareng, terus juga nanti dapat makanan lagi kan, jadi banyak gitu, Lumayan, all in one. iya, Semua wah. dapat pahala, dapat, terus kesenangan juga dapat, makanan pun dapat. Kenyang ya. Kenyang. Nah, Oke, jadi sekali lagi di sini kami DKM hanya memfasilitasi teman-teman agar sekiranya mengikuti program-program atau kegiatan-kegiatan yang memang kami rancang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan teman-teman. Tapi bagaimana tanggapan teman-teman itu kembali ke teman-teman Pribadi sekalian. masing-masing ya. Tapi Kak, kan banyak nih kayak teman-teman aku juga yang kayak aduh capek banget udah kayak kuliah, udah lemes kan pulangnya ya. Terus kayak ada acara DKM kayak itu tuh kayak aduh agak mager gitu ya, udah capek gitu ya. Iya. Nah, itu gimana nih Kak Iwa buat ngajak mereka biar ayo dong ikut gitu. Gimana biar partisipannya jadi lebih banyak, jadi lebih rame dan seru gitu. Oh, untuk mengajak partisipan untuk mengajak banyak orang itu ya banyak sebenarnya caranya. Iya. Cuman apakah efektif kan kita nggak tahu. Iya, benar sih. Nah, mungkin cara termudahnya itu dengan kasih manisan. Apa tuh? Nah, manisannya anggap seperti Iya. ini. Misalnya nanti kita ajak untuk khataman bareng gitu. Nanti Iya. kan, ayo khataman bareng yuk. Ntar kita ngaji, terus nanti khatamin Al-Quran, baru nanti langsung habis gitu. Paling nanti mungkin nanti ada yang beranggapan nggak usah, khataman di rumah aja katanya Iya. kan. Nah, terus kita kasih manisan kayak, oh nanti katanya kalau semisalnya kita khataman di sini ada dapat ini loh. Nah, Bisa jadi kan tuh. ada yang memotivasinya. Iya. Ya mungkin bukan ikhlas sih Iya. jatuhnya. Cuman kan seenggaknya itu ada memotivasinya untuk ikut serta gitu, mengajak teman-teman untuk berpartisipasi. Setidaknya itu cara yang cara singkatnya. Iya sih. Nah, atau bisa juga dengan menyebarkan iklan-iklan poster-poster melalui WA grup kelas dan sebagainya untuk mengajak ikut serta ke
program-program yang telah disediakan oleh DKM. Oke. Seperti Jadi itu. sebenarnya nggak mudah ya Kak buat ngajak mereka join itu agak-agak berat gitu ya. Iya, jadi Tapi tergantung. tapi sebisa mungkin ada aja caranya gitu ya. Meskipun jatuhnya tuh kayak aduh niatnya agak-agak melenceng nih ya. Iya, Tapi nggak nggak masalah. apa-apa ya, dapat mesti ada dapat makna, dapat apa ya? Dapat bagian lah dari kegiatan tersebut. Nah, menurut Kak Iwa nih ya, kegiatan DKM itu kayak justru jadi ruang penguat spiritual atau tuh kadang malah jadi kayak nambah jadwal baru yang perlu disesuaiin gitu Kak? Oh, Gimana tuh menurut Kak Iwa? secara tujuan ya jelas kegiatan itu menambah rasa keimanan dan ketakwaan dari pribadi seseorang. Cuman jangan jadikan kegiatan itu kayak kegiatan tambahan, jadi beban tambahan. Bukan, tapi itu memang sebuah kewajiban. Iya. Gini, puasa itu bukan sebuah kegiatan tambahan yang menjadi beban bagi teman-teman sekalian. Iya. Karena ini sama kayak sholat. Semisalnya kita punya kegiatan ngampus gitu kan dari jam 5 semisal semisal kegiatan ngampus sampai jam 5 dan itu kita juga berpuasa. Nah, di situ jangan kita pikir dengan adanya puasa itu jadi menghambat kita untuk berkegiatan segala macam. Tapi memang itu sebuah kewajiban gitu, sama kayak sholat juga. Jadi ya ngalir aja gitu. Nah, program-program tadi pun juga bukannya ini kegiatan tadi itu bukannya diletakkan pada waktu teman-teman ini lagi kuliah gitu, tapi memang setelah kuliah. Semisal deh berbuka puasa, kan nggak mungkin kuliah sampai buka puasa kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin Nah sih. itu kan diletak di maghrib lah gitu kan, menjelang maghrib. Nah itu kan memang udah jauh dari waktu kuliah. Nah terus untuk jadwal tambahan nggak, itu puasa itu bukan beban tambahan atau bukan jadwal tambahan, melainkan memang sebuah kewajiban bagi setiap individu muslim yang dimana itu harus dilaksanakan, bukan sebagai beban. Kalau kegiatan DKM sendiri juga harusnya kayak gitu ya Kak, nggak boleh jadiin beban gitu loh, karena kan DKM sendiri juga memfasilitasi teman-teman buat lebih dekat sama yang di atas, terus mungkin ketakwaannya ditambah beserta dengan lingkungan yang baik gitu ya. Benar. Jadi sama seperti kayak puasa tadi, jangan dijadiin sebagai beban kegiatannya. Gitu ya Kak ya? Benar. Oke, nah berhubung nih kita lagi sama ketuanya ya, ketua dari DKM itu sendiri, apa sih kayak harapan kakak ke depannya DKM tuh mau dibawa kayak seperti apa? Kakak mau itu, Kak Iwa mau DKM itu nantinya seperti apa gitu ke depannya? Kalau harapan DKM ke depannya, Iya. Apa ya yang jelas ini sih saya ingin untuk kepengurusannya ya jelas lebih aktif iya. yang dimana dalam hal ini maksudnya dalam berkegiatan yang berkaitan dengan Islam, Iya. jelas lebih taat lah kepada Allah gitu, itu jelas. Nah terus juga harapannya semoga teman-teman yang ada di sekitar sini yang ada di Politeknik Ketenagakerjaan semakin minat untuk join ke DKM. Amin. Karena ya kalau semisalnya organisasi atau UKM minatnya sedikit ya tentu kan nggak rame ya. Kalau mau melaksanakan kegiatan jadi sepi kan, jadi nggak enak. Nah harapannya lebih ramai lagi. Semoga ya kedepannya lebih banyak yang minat masuk DKM nih. Atau Ayo, juga Sobat RB. yang bisa membantu meramaikan kegiatannya aja. Nah, boleh tuh Sobat RB yang mau join DKM, ayo ditunggu nih sama Kak Iwa nih. Oke, nah kalau dari Kak Iwa pribadi ya, tadi kan kita juga sempat nyinggung terkait dengan sahur kayak tadi kan. Nah, kalau abis kegiatan-kegiatan udah capek itu kan, nah tapi kan kita ada Kak Iwa sendiri kan puasa, terus ada sahur, ada kayak jadwal tidur, kuliahnya, belum juga organisasinya. Gimana biar semua itu tercapai, semua itu terjalani dengan
tumbang gitu Kak. Oh. Nggak sampai tumbang. Gimana tuh? Ada tipsnya nggak Kak Iwa? Apa ya? Ya jalanin kayak biasa aja sih, karena saya sendiri juga memang megang prinsip yang tadi saya bilang gitu. Kalau puasa tuh bukan dijadikan beban. Jadi memang ya udah jalanin puasa mah puasa gitu, bukan yang dijadikan aduh lemes, enggak gitu. Iya sih. Cuman mungkin apa namanya? Untuk mengatur waktunya mungkin sedikit berbeda dengan di hari biasa. Misal kayak tadi waktu bangun sahur kan jadi apa ya, yang biasa mungkin bangunnya sekitar jam setengah 5-an atau jam 4 gitu, yang menyesuaikan dengan waktu subuh gitu. Nah ini jadi lebih cepat lebih awal. Itu paling yang perlu disesuaikan. Terus juga yang biasanya jam 12 nanti langsung langsung beli makan. Nah ini kan jadi enggak, jadi kan ada kegiatan lain. Nah itulah kegiatan yang waktu kosong itu diisi. Terus nanti berbuka juga sama juga nanti dengan tarawih, menyesuaikan dengan waktu seperti itu untuk manajemen waktunya. Nah, harus tepat ya manajemen waktunya ya. Tapi kalau Kak Iwa itu kan biar nggak tumbang nih. Terus kayak kakak ada batasan nggak sih, kayak aku harus kegiatan tuh ikut organisasi atau apa itu harusnya segini gitu, kayak ada batasan biar kakak itu nggak tumbang. Ada nggak sih? Untuk tumbang sendiri sih atau pernah nggak? Kalau untuk saya sendiri sih belum pernah tumbang sih ya. Nah tapi kalau memang sekiranya ada teman-teman yang apa ya, semisalnya terlalu banyak mengikuti organisasi atau KM gitu yang sekiranya biar nggak tumbang, ya mungkin gimana ya? Gini, harap teman-teman itu untuk menyesuaikan waktunya. Memang susah, pasti susah, nggak mungkin nggak. Nah, jadi dengan banyaknya organisasi yang diikuti itu, ya mungkin cara cepatnya itu kalau semisal ada kegiatan satu dan juga kegiatan 2 tapi dalam satu waktu, itu mungkin salah satunya harus dimintain izin. Cari mana prioritasnya gitu. Nah, diprioritaskan mana yang lebih penting, mana yang enggak. Itu untuk yang sekiranya teman-teman udah mengambil terlalu banyak UKM atau organisasi, mungkin dengan itu caranya, dengan memprioritaskan. Nah, terus juga selain itu bagi teman-teman yang memang UKM atau ormawanya sedikit tapi memang ingin lebih ringan, ya mungkin untuk kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan secukupnya aja gitu. Karena secara di Ramadan ini kan untuk kegiatan-kegiatan sedikit dibatasi gitu, nggak semuanya bisa dilaksanakan gitu. Apalagi jam kuliah kan juga dipotong, jadi kan bisa mempermudah teman-teman untuk berkegiatan, baru juga beribadah, lebih produktif lah. Nah gitu. Tapi kembali lagi, ada yang diprioritasin, ada yang sekiranya kalau misalkan bisa ditunda atau apa gitu, bisa nggak diikuti dulu ya Kak selama Ramadan ini. Jadi secukupnya aja ya Sobat Arbeit semuanya. Nah tadi kan udah ini ya Kak, udah bahas tentang sahur, udah bahas tentang kalau misalkan tumbang kayak gimana. Tapi kan kalau puasa itu di perkuliahan ya, kan rawan ngantuk tuh. Wah benar. Gimana tuh Kak? Kak Iwa pernah nggak merasakan kayak tidur di kelas sampai gitu, saking ngantuknya gitu, pernah nggak sih? Atau gimana Kak Iwa bisa menyiasati semuanya itu? Kalau ngantuk ya pernah, tapi kalau ketiduran nggak tahu ya, mungkin secara nggak sadar pernah kalau ketiduran ya. Nah, cuman gimana cara menyiasatinya? Ya cara cepatnya tuh cuci muka sih. Cuci muka. Cuci muka. Jadi kan semisal nanti udah ngantuk nih. Nah, nanti kan kepala udah ngangguk-ngangguk gitu kan. Nah, itu langsung pergi keluar izin untuk cuci muka. Nah, semisal masih ngantuk juga, cuci muka lagi. Ngantuk juga. Nah, berarti mungkin cuci muka tuh nggak efektif. Nah, berarti caranya gimana? Kita tarik ke waktu sahur. Apa tuh? Nah, waktu sahur mungkin pertama diatur dari bangun tidurnya. Nah, mungkin bangun tidurnya teman-teman itu jangan terlalu cepat. Nah, teman-teman bangun semisalnya jam 3-an, sedangkan nanti pas siangnya itu nanti udah ngantuk-ngantuk. Nah, berarti kan harus menyesuaikan ulang. Nah, berarti dibangunnya jam berapa? Jam setengah 4-an atau jam 4 gitu, sekitar segitu. Nah, terus nanti
setelah udah bangun jam segitu, makan yang diatur. Makannya jangan terlalu banyak, nanti yang ada ngantuk di siangnya. Iya, bener Makan sih. secukupnya. Nah, makan secukupnya udah diatur, tapi masih ngantuk juga. Gimana? Minum kopi bagi yang suka. Nah, tapi minum kopinya jangan terlalu pagi banget ketika sudah menjelang imsak. Kenapa tuh Kak? Jadi sekitar pas udah menuju imsak, Iya, pas nanti ngaji-ngaji, nah itu udah mulai minum kopi lah. Biar apa? Karena kalau saya tidak salah ya, untuk kopi itu kalau nggak salah sekitar 4 sampai 6 jam itu dia masa bertahannya. Nah, jadi sekitar 30 menit setelah minum kopi, nanti 4 sampai 6 jam itu nanti bakal melek lah kita gitu, bakal kerasa. Nah, kalau misalnya teman-teman minum terlalu cepat, nanti yang ada ngantuknya pun juga makin cepat. Misalnya minum jam 4-an. Iya. Terus nanti kita berkegiatan sampai nanti siang. Iya. Semisal kegiatan kampus jam 2. Nah, nanti kita kalau minum kopi jam 4 nanti jam 10 udah ngantuk Udah nanti. leto ya. Udah leto jam 9 sampai jam 10-an udah ngantuk. Gitu Nah, jadi lebih sedikit dilamakan minum kopinya. Itu bagi yang suka minum kopi. Yang nggak suka gimana nih Kak? Nah, yang nggak suka mungkin bisa dengan minum vitamin C. Biasa obat-obat vitamin C. Iya. Biasanya tuh membantu menjaga stamina bagi Oke. teman-teman. Atau selain itu juga bisa, semisal nanti ketika lagi istirahat, nanti bisa sambil gerak-gerak aja gitu, entah bagi laki-laki selesai sholat langsung push up atau sit up segala macam yang sekiranya bergerak. Nah, bagi perempuan mungkin bisa sekedar jalan-jalan atau yang penting bergerak aja gitu, Yang jangan penting diam pas gerak. istirahat. Oke. Tuh. Nah, Sobat Arbeit bisa banget tuh tips dari Kak Iwa. Dicoba aja, siapa tahu cocok buat kalian. Oke Kak, pernah nggak sih Kak Iwa itu kayak sampai drop gitu buat kan kegiatannya bentrok nih, apalah gitu, terus kayak sampai drop gitu. Nah, kalau Kak Iwa kalau udah drop gitu mending istirahat atau lanjut nih? Karena kan ada tuh kayak yang ini belum selesai gitu. Gimana? Kalau untuk drop sendiri kayaknya saya sendiri belum pernah sih. Nggak Alhamdulillah nyampe ya, belum pernah. alhamdulillah. Cuman paling males aja. Kenapa tuh malesnya? Nah, malesnya tuh ya karena kebetulan Ramadan kemarin kan ini ya UTS. Iya. Nah, kebetulan UTS itu kan ada mata kuliah yang lumayan susah. Nah, jadi itu sih yang bikin malesnya. Nah, itu apa yang saya lakukan? Apakah istirahat atau tetap ngejalanin tanggung jawab itu? Ya jelas kita wajib menjalankan tanggung jawab tersebut. Cuman istirahat tetap jangan dilupakan. Nah, jadi gimana cara saya? Ini cara saya. Ya. Cara saya. Disclaimer ya. Cara saya itu beristirahat sebentar. Oke. Ya, cuman sekitar 20 sampai 30 menitan. Jangan kelamaan ya. Benar, yang ada nanti malah makin malas. Nah, setelah itu nanti dilanjutin tugas-tugasnya itu dicicil aja pelan-pelan. Nyicil lah semisalnya nanti tugas dikasih di hari Senin, deadline-nya di hari Jumat, berarti kita cicil dari hari Senin itu dari berbuka puasa, baru juga nanti setelah tadarus kalau bisa, terus nanti pas sahur Sebelum juga sahur bisa, bisa juga dicicil pelan-pelan aja gitu, jangan langsung deadline dari Jumat dikasih di hari Senin kan, dikerjain di hari Kamis, jangan, yang ada SKS ya. SKS capek sendiri yang ada, bener-bener. cicil aja. Berarti kuncinya itu step by step teman-teman. Bener. Gak apa-apa kok kayak cuma dapat 1%-an doang nggak apa-apa gitu. Yang penting ngerjain. Gitu ya kalau Kak Benar. Iwa ya. Boleh dicoba dong Sobat Arbeit kalau misalkan kalian butuh nih kira-kira gimana biar nggak jadinya kayak apa ya? Riuh sendiri nantinya ya. Mendekati deadline. Oke. Nah, deadline di bulan puasa ini kan kayak berat banget nih Kak, baik secara fisik maupun mental tuh kan lumayan menguras ya. Benar. Kak Iwa merasakan itu nggak sih? Merasakan kayak aduh mentalnya agak jatuh gitu. Terus gimana kalau misalkan Kak Iwa merasakan di posisi itu, Kak Iwa menyiasatinya kayak gimana? Boleh cerita. Kalau gimana ya, mental jatuh ya, yang pasti kalau ngerasa apa ya, pas lagi puasa langsung ngedown, apa-apa langsung hilang semangat segala macam ya, tentu ada gitu. Nah, cuman
gimana ya, itu namanya kan tanggung jawab ya, nggak bisa langsung kita tinggalin selesai kan, nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin. Ya tentunya kita harus ngejalanin. Nah cuman caranya gimana sih? Kalau saya ini lebih ke mengingat tujuan, mengingat kenapa saya bisa sampai di sini, dengan cara mengingat perjuangan orang tua gitu yang telah bawa saya sampai ke sini gitu. Terus juga itu kan jadi motivasi gitu. Iya, bener Seenggak sih. jadi oh iya ya, orang tuaku udah ngantar sampai ke sini Iya. gitu. Kenapa malah disia-siain gitu dengan malas-malas? Itu jadi penyemangat, motivasi sendiri gitu. Cuman kan motivasi atau tujuan orang kan beda-beda. Beda-beda, Nah, ya. jadi kan bisa disesuaikan. Jadi Tuh. kayak penting ya tujuan itu teman-teman. Kalau misalkan kalian ngerasa kayak aduh udah mulai down ini, udah mulai pengen nyerah, mau berhenti gitu, kayak inget tujuannya lagi. Kalau Kak Iwa seperti tadi orang tua ya, Benar. perjuangan orang tua. Oke. Dan semua tekanan itu kan pasti kayak berat ya. Ada banyak tekanan dari luar maupun dari dalam dirinya Kak Iwa sendiri. Nah, kalau misalkan di dalam tekanan itu kakak pernah ini nggak kayak jadi konsistensi ibadahnya itu jadi terganggu, jadinya kayak banyak nunda-nunda ibadahnya gitu? Oh. Pernah nggak sih? Kalau nunda ya pernah sih. Ya. Nunda Terus pernah. biar konsisten tuh gimana? Untuk konsisten dalam beribadah sebenarnya ya harus dipaksa. Oh, oke. Karena gini, gimana cara kita konsisten itu sebenarnya banyak caranya. Nah, tapi apakah itu berhasil ke semua orang kan tentu nggak bisa. Iya. Nah, maka dari itu caranya gimana? Dipaksa. Dipaksa. Harus dipaksa. Harus sih. Jadi kalau semisalnya gini deh, contoh deh. Anak kecil, Iya. kalau semisalnya dia pas awal-awal disuruh puasa, pasti kadang dikit-dikit buka, dikit-dikit Iya, buka. nggak kuat ya. Dia kan nggak kuat. Nah, gimana cara orang tua untuk membiasakan anak kuat? Dengan cara dipaksa puasa. Nanti semisalnya di dalam kulkas dikosongin makanannya, baru nanti ditudung saji dihilangin. Iya. Nah, itu kan memaksa anak tersebut biar bisa terbiasa puasa. Nah, jadi dengan dia dipaksa itu, maka dia jadi terbiasa. Oh, dipaksa jadi terbiasa. Oke. Nah, kan tadi banyak banget yang udah kita bahas nih ya. Dan kalau banyak dari sobat Arbeit yang kayak masih berjuang nih puasa, tapi masih ada kayak beban, kayak masih berjuang sama padatnya tugas, organisasi atau jadwal-jadwal yang lain. Kak Iwa ada nggak pesan buat mereka nih? Wah, pesan ya. Iya, pesan buat mereka. Pesan untuk teman-teman yang sekarang sedang menghadapi berbagai macam tugas-tugas yang diberikan oleh pihak kampus, tolong tanggung jawab itu diselesaikan sampai tuntas. Karena guru saya pernah berkata, Gimana tuh Kak? kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus ikhlas, totalitas, tuntas, cuaks. Ih, keren banget quotes-nya ya. Ya, kata guru saya. Kata guru Kak Iwa nih. Jadi kalau kalian belum punya kata-kata hari ini atau quotes penyemangat, boleh dicatat nih dari gurunya Kak Iwa. Aduh. Apa tadi Kak? Sekali lagi. Kata guru saya, kalau mengerjakan sesuatu itu harus ikhlas, totalitas, tuntas, cuaks. Wah, keren banget ya. Nah, Sobat Arbeit, jadi banyak banget yang udah kita bahas hari ini. Dan ternyata menjadi mahasiswa itu bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang bisa menyesuaikan diri. Apalagi di bulan Ramadan ini kan banyak perubahan ya, rutinitas yang berubah dibandingkan dengan hari biasanya. Dan menjadi mahasiswa itu bukan memang nggak mudah gitu loh sebenarnya kalau di bulan Ramadan. Tapi sebisa mungkin kita harus tetap berjalan, tetap bisa berkembang sehingga kita itu jadi dewasa, kita jadi nggak hanya cuma akademik tetapi juga menjadi manusia yang lebih baik. Gitu teman-teman. Nah, semoga kita semua bisa bertumbuh ya, nggak cuma
menjadi mahasiswa yang di akademiknya jalan, tetapi juga umat manusia, hamba Allah yang lebih baik lagi. Oke, Sobat Arbeit, itu dia obrolan kita di Story at Polteknaker Podcast di episode kali ini. Kalau Sobat Arbeit merasa relate atau juga terinspirasi, boleh dong di-share ke teman-teman semuanya, teman-teman kalian ya. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kita. Aku Rasya mewakili tim kru dari Pers Mahasiswa Arbeit mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita bakal ngobrolin lebih banyak cerita seru mahasiswa yang lain. Aku Rasya, pamit undur diri, bye-bye.